Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Gua doakan kalian selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Oke, jadi di video kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman pendakian horor di gunung yang ada di Pulau Jawa. Di mana gunung-gunung ini memang banyak sekali cerita-cerita mistis yang dialami oleh para pendaki. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama ada Gunung Salak. Gunung Salak terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Gunung Salak memiliki banyak sekali cerita-cerita mistis yang sampai saat ini belum terpecahkan. Salah satu cerita mistis dari Gunung Salak yang belum terpecahkan adalah ketika terjadi pada tahun 2007. 13 orang pemuda pecinta alam ini memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 mdpl ini. Salah satu pendaki ini melihat sosok hitam melambaikan tangan kepada pendaki tersebut. Kemudian pendaki itu bertanya kepada temannya, apakah temannya ini melihat sosok tersebut atau tidak. Kemudian temannya tersebut berkata tidak, dan temannya itu memintanya untuk fokus saja pada pendakian tersebut. Saat menjelang malam, kondisi cuaca yang buruk memaksa mereka untuk membangun tenda lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, seorang pendaki yang tadi melihat sosok hitam tersebut tidak bisa tidur dan merasa tidak nyaman saat berada di dalam tenda tersebut. Dia pun akhirnya tidak bisa tidur, kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam tenda. Saat keluar dari dalam tenda, tak disangka terdapat sebuah pasukan berseragam tentara dengan berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, pendaki itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih, ada seekor macan yang menatapnya dengan mata yang sangat bersinar, yang berada di antara barisan pasukan tentara tersebut. Namun tak berselang lama kemudian, terdengar suara lantunan-lantunan doa dari bukit yang berada di atas pendaki tersebut. Suara tersebut berasal dari seorang wanita, tapi pendaki itu tidak bisa melihat sosok wanita tersebut yang melantunkan doa-doa itu. Akhirnya si pendaki ini memutuskan untuk masuk lagi ke dalam tenda. Dan doa-doa itu terus berlantunan hingga pasukan-pasukan tersebut mulai hilang. Akhirnya si pendaki ini bisa tidur dengan terlelap. Yang kedua ada Gunung Sumbing. Dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, Gunung Sumbing ini berada di 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan juga Wonosobo. Seperti di gunung-gunung lainnya, Gunung Sumbing ini juga memiliki pantangan yang harus ditaati oleh para pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik ke Gunung Sumbing dengan keadaan ganjil. Namun kumpulan mahasiswa ini tidak menggubris peraturan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing dengan 11 pendaki. Saat mereka mulai pendakian Gunung Sumbing ini, tiba-tiba di perjalanan anggota mereka yang mulanya 11 bertambah 1 orang menjadi 12. Di dalam kelompok mahasiswa tersebut terdapat 1 pendaki wanita yang bisa merasakan tentang hal-hal gaib, dan pendaki wanita itu menyadari keberadaan anggotanya yang bertambah 1 orang tersebut. Meski begitu, pendaki wanita ini tidak menggubris dia dan tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang. Mereka pun akhirnya beristirahat bersama. Tapi penampakan tak mengenakan pun kembali terjadi. Tiba-tiba muncul sebuah pocong di antara kelompok tersebut saat mereka sedang mengelilingi api unggun. 4 orang dari pendaki tersebut menyadari keberadaan pocong tersebut, termasuk pendaki wanita yang mempunyai indera keenam tersebut. Saat itu pendaki wanita ini memutuskan untuk mengajak teman-temannya melakukan doa bersama dengan alasan mengucap rasa syukur karena mereka bisa sampai ke puncak. Selesai berdoa, pocong tersebut mulai hilang. Akhirnya kelompok ini memutuskan untuk beristirahat sebelum melakukan perjalanan turun keesokan harinya. Kemudian kejadian mistis
kembali mereka alami saat mereka akan melakukan perjalanan turun. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam tersebut melihat pintu raksasa di dekat lereng gunung di dekat pos tempat mereka beristirahat. Pintu tersebut sangat tinggi dan sangat indah. Terdapat penjaga dan sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki tersebut. Yang anehnya, panggilan itu terdengar oleh 11 pendaki tersebut. Akhirnya pendaki-pendaki itu mulai merasa panik dan mereka pun memutuskan untuk bergegas menuju ke base camp. Yang ketiga ada Gunung Gede. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tepatnya berada di 3 kabupaten, yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.950 meter di atas permukaan laut, gunung yang satu ini meninggalkan banyak sekali kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki salah satu pendaki. Saat itu, sekumpulan pendaki remaja menaiki Gunung Gede dengan menggunakan pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, para pendaki tersebut memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, ada salah satu pendaki yang melakukan hal yang tidak sopan di gunung tersebut. Pendaki itu buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, penglihatan pendaki itu mendadak seketika menjadi kabur. Pendaki itu melihat sosok pria dengan menggunakan baju kerajaan dan membawa sebuah keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Sosok tersebut dipercaya marah dengan pendaki tersebut karena pendaki tersebut kencing sembarangan dan tanpa permisi terlebih dahulu. Akhirnya pendaki tersebut tiba-tiba kesurupan. Menurut teman-temannya, pendaki yang kesurupan itu mengerang dengan nafas yang sangat berat. Kemudian dia lari-lari di area gunung tersebut dan naik turun di tanjakan tersebut. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa berteriak histeris. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lainnya berusaha untuk menenangkan temannya yang sedang kesurupan tersebut. Menurut pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era di mana orang-orangnya berada di zaman kerajaan. Saat dalam keadaan sadar, pendaki yang tadi kesurupan itu melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan yang sangat marah, bersama dengan 2 ekor macan yang berada di sampingnya. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di pos terdekat. Dia melihat raut wajah teman-temannya dan para pemandu mulai khawatir. Namun kejadiannya tidak hanya sampai di situ. Keesokan harinya ketika ia akan turun, dia melewati pos yang sama ketika dia sedang kesurupan. Tiba-tiba dia seperti mendengar bisikan-bisikan dalam bahasa Jawa, diiringi oleh suara gerangan harimau. Akhirnya pendaki itu pun mulai berdoa dan bergegas untuk melakukan perjalanan turun. Yang keempat ada Gunung Semeru. Dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, Gunung Semeru terletak di 2 kabupaten, yaitu Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Sama halnya dengan cerita 5 pendaki dan 1 anjing ini. Hari itu kelima pendaki memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pencinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka pun telah selesai dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Semeru. Namun tak lama kemudian, kelompok pendaki ini bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita ini mengaku melakukan pendakian sendiri dan ingin menuju ke puncak. Akhirnya, pendaki wanita ini diajak untuk bergabung ke kelompok pendaki dari Madiun ini. Ternyata si pendaki wanita ini mudah bergaul dan cepat akrab dengan 5 pendaki dari Madiun ini. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama, mereka sampai di salah satu pos yang dekat dengan puncak. Namun, karena waktu sudah malam, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos tersebut dan memutuskan untuk melakukan summit di keesokan harinya. Saat memasuki malam, para pendaki ini mulai tertidur. Meski begitu, mereka tetap bergantian untuk berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasinya dari binatang buas. Namun saat tengah malam,
pendaki wanita itu keluar dari tenda dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan juga khawatir, pendaki yang berjaga itu memutuskan untuk mengikuti pendaki wanita tersebut. Tak berapa lama, pendaki itu kehilangan jejak dari pendaki wanita tersebut. Dalam keadaan panik, pendaki itu memutuskan untuk kembali lagi ke tenda dan membangunkan teman-temannya untuk meminta bantuan. Teman-temannya yang kaget dengan cerita itu akhirnya memutuskan untuk bergegas mencari pendaki wanita tersebut ke arah hutan. Dalam keadaan yang sangat gelap, mereka tidak bisa melihat apa-apa di dalam hutan tersebut. Teriakan mereka pun percuma, karena pendaki wanita itu tidak menjawab teriakan dari mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan memutuskan untuk mencari pendaki wanita itu esok hari. Saat pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan siap untuk mencari pendaki wanita tersebut, dan mereka dibagi menjadi 2 tim. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai ke bibir jurang Gunung Semeru. Kemudian mereka melihat seperti ada ransel yang mirip dengan ransel yang dibawa oleh pendaki wanita kemarin. Karena penasaran, akhirnya mereka pun menuruni jurang tersebut. Setelah sampai di dasar jurang, akhirnya mereka menemukan sebuah ransel dan satu jasad yang sudah membusuk. Karena panik, akhirnya mereka pun meminta bantuan ke kelompok yang satunya. Akhirnya, mereka pun membawa jasad tersebut ke pos terdekat dan melaporkan kejadian ini ke tim SAR. Kemudian tim SAR segera datang ke lokasi pos tersebut dan mengatakan bahwa ini adalah jasad seorang wanita. Mereka meyakini bahwa jasad ini adalah pendaki yang bersama mereka sejak hari kemarin. Namun, ada satu hal yang membuat mereka sangat terkejut. Ternyata jasad wanita tersebut adalah seorang pendaki wanita yang hilang sejak 1 bulan yang lalu. Akhirnya kelompok pendaki tersebut merasa sangat lemas dan juga sangat terkejut dengan penjelasan dari tim SAR tersebut. Dan yang kelima adalah Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Slamet terletak di 5 kabupaten, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang, dan terletak di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terkenal dengan medannya yang sangat sulit dan juga sangat berbahaya. Selain itu, terkenal juga dengan penunggu-penunggunya yang berada di pohon-pohon besar di kawasan tersebut. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki yang berasal dari Bandung bersama dengan 6 temannya. Malam pertama mereka sampai di pos 2 setelah melakukan perjalanan dari Dukuh Bambangan. Malam itu terjadi hujan yang sangat deras dan angin yang sangat kencang, yang membuat mereka sangat kesulitan untuk mendirikan sebuah tenda. Hujan pun reda saat 2 jam kemudian. Namun, ada salah satu pendaki yang tidurnya diganggu dan diusik oleh suara pohon besar dari dekat tenda mereka. Ternyata pendaki yang diganggu ini bisa merasakan hal-hal mistis, dan dia pun melihat sosok yang sangat besar bertengger di pohon tersebut. Makhluk tersebut berbentuk seperti kelelawar yang ukurannya seperti 2 kali orang dewasa, berwarna putih dengan kepalanya manusia. Meski begitu, makhluk itu memang tidak mengganggu mereka secara berlebihan. Makhluk itu hanya membuat suara-suara dari area pohon besar tersebut. Pendaki itu pun kembali tertidur lagi sampai pagi hari. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali menuju puncak. Saat di perjalanan, pendaki itu pun dikejutkan kembali oleh sosok hitam yang sangat besar yang berada di pos 5. Ternyata sosok besar ini seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Wajah dari makhluk itu sangat mengerikan. Wajahnya berwarna hitam pekat dan matanya terbuka lebar dengan berwarna merah. Pendaki itu pun akhirnya berdoa selama mereka sedang beristirahat. Teman-temannya pun yang sudah paham dengan pendaki tersebut akhirnya mengikuti untuk berdoa bersama. Akhirnya tak lama kemudian suasana pun mulai kembali nyaman dan mereka bisa bertemu dengan pendaki-pendaki dari tim lain. Perjalanan mereka pun akhirnya dilanjutkan dan tanpa ada gangguan-gangguan lagi dari sosok hitam tersebut. Oke guys, jadi itulah beberapa pengalaman pendakian horor yang dialami oleh beberapa pendaki di gunung-gunung tersebut.
Di antara kalian, apakah ada yang pernah mengalami pendakian horor juga di gunung-gunung tersebut? Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Buat kalian yang punya cerita horor, boleh share pengalaman kalian di email yang gua taruh di deskripsi. Nanti gue ceritain di konten selanjutnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.